Kita hidup di dunia yang tak henti mengguncang kita. Suara-suara bising, tuntutan yang tak pernah berakhir, godaan yang merayu, dan kehilangan yang menghantui. Setiap hari, kita menyaksikan ketidakpastian yang tampak tanpa akhir. Orang yang kita cintai bersikap tak terduga. Keadaan berubah di luar kendali kita. Dan kadang, dunia seolah menentang kita secara diam-diam. Namun, di tengah semua itu, ada satu jalan yang sunyi, tersembunyi, namun penuh kekuatan. Jalan itu tidak berisik, tidak menjanjikan kesenangan instan, dan tak memberi hiburan mudah. Jalan itu mengajarkan kita untuk melihat ke dalam, menenangkan diri, dan menemukan ketahanan batin yang abadi. Kita belajar bahwa hidup sederhana bukan sekadar menyingkirkan benda atau kesenangan duniawi. Hidup sederhana adalah seni menata jiwa, menjaga hati tetap utuh, dan menemukan makna di setiap langkah yang kita ambil. Bayangkan, kita duduk sendiri, jauh dari hiruk-pikuk dunia, memandang sekeliling, dan menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari apa yang kita miliki, tetapi dari cara kita berdiri tegak di tengah badai. Marcus Aurelius pernah menulis, kehidupan yang baik adalah hasil dari penguasaan diri sendiri. Kata-kata ini bukan sekadar kalimat filosofis. Ini adalah kenyataan yang, jika dipahami dan dijalani, bisa mengubah cara kita melihat dunia dan diri sendiri. Dalam perjalanan ini, kita akan menyingkap rahasia hidup sederhana ala Stoik. Kita akan belajar bagaimana menjaga ketenangan ketika orang dan dunia mencoba mengguncang kita. Bagaimana latihan batin yang tampak sunyi mampu menumbuhkan kekuatan yang tak tergoyahkan, dan bagaimana mengubah kesederhanaan menjadi fondasi jiwa yang kuat. Kita akan menelusuri langkah demi langkah, menghidupkan filosofi kuno ini dalam praktik sehari-hari, dan menemukan bahwa ketenangan sejati bukanlah ketenangan dari dunia, tetapi ketenangan yang kita bentuk dalam diri kita sendiri. Saat kita mulai memahami dan mengaplikasikan ini, setiap nafas, setiap detik, setiap tantangan akan menjadi guru. Kita tidak lagi takut kehilangan, kita tidak lagi terbawa kemarahan, dan kita mulai mengerti, dunia bisa kacau, tapi jiwa kita bisa tetap utuh, kuat, dan bebas. Dapatkan ketenangan batin dari filosofi dalam tiap minggunya. Klik subscribe sekarang, dan izinkan kami menemanimu dalam perjalanan batin yang sunyi namun kuat. Sekarang, tarik nafas yang dalam, dan mari kita mulai perjalanan ini bersama. Poin pertama, melepaskan kepemilikan dan kelekatan. Kita hidup dalam jerat yang tak terlihat, terikat pada benda, orang, status, dan harapan yang seringkali di luar kendali kita. Kita menggenggamnya erat, berharap hal-hal itu memberi rasa aman, bahagia, atau pengakuan. Tapi begitu benda itu hilang, orang itu pergi, atau harapan itu runtuh, hati kita remuk. Bayangkan, kita kehilangan sesuatu yang kita anggap sangat penting, gadget favorit yang menemani setiap hari, atau teman dekat yang tiba-tiba menjauh. Rasanya seperti bagian dari diri kita ikut hilang, atau ketika sebuah kesempatan yang kita idamkan sirna begitu saja, meninggalkan rasa sakit dan kebingungan. Semua itu mengungkap satu kebenaran yang keras. Kita rapuh saat terlalu melekat pada hal-hal sementara, saat kita menaruh kebahagiaan di luar kendali kita sendiri. Hidup sederhana mengajarkan kita untuk melepaskan.
bukan berarti acuh atau menyerah, tapi menaruh kepercayaan bukan pada benda atau orang, melainkan pada kekuatan batin kita sendiri. Saat kita belajar melepaskan, dunia kehilangan kuasa untuk mengguncang kita. Kita menjadi seperti pohon dengan akar yang menancap kuat di bumi. Badai boleh datang, hujan bisa deras, angin menerpa, tapi kita tetap tegak. Melepaskan juga berarti belajar menerima kenyataan bahwa dunia ini fana. Segala sesuatu bersifat sementara, orang datang dan pergi, benda hilang, rencana gagal. Alih-alih berpegang erat dan hancur ketika hal-hal itu pergi, kita belajar menahan diri, merenung, dan menemukan kekuatan dari ketenangan. Dengan begitu, setiap kehilangan bukanlah tragedi, tapi pelajaran batin. Setiap kelekatan yang dilepaskan adalah batu bata yang membangun fondasi jiwa kita. Epictetus berkata, bukan hal-hal itu yang mengganggumu, melainkan pendapatmu tentang hal-hal itu. Artinya, penderitaan bukan berasal dari kehilangan itu sendiri, tapi dari cara kita menilai dan menggenggamnya. Melepaskan bukan kelemahan, melainkan kebijaksanaan sejati. Kekuatan ada dalam diri kita, bukan di luar. Bayangkan seseorang yang selalu merasa harus memiliki semua hal sempurna. Uang, status, hubungan, atau pengakuan orang lain. Dari kecil, ia belajar bahwa kehilangan atau gagal berarti hina dan gagal. Jadi ia menggenggam erat apapun yang ia miliki, takut melepaskan sedikit pun. Sekarang, saat ia dewasa, tubuh dan pikirannya masih merekam ketakutan itu. Ketika sesuatu hilang, dompet, pekerjaan, bahkan teman dekat, hatinya langsung gelisah, panik, atau marah. Bukan karena dia lemah, tapi karena tidak pernah diajarkan bagaimana melepaskan tanpa takut kehilangan diri sendiri. Kita lupa bahwa melepaskan bukan berarti kalah. Tidak menggenggam terlalu erat bisa menjadi bentuk keberanian batin paling utuh. Sebab ketika kita melepaskan, kita mendengar suara diri yang sebenarnya. Dalam suara itu, kita mulai memilih dengan sadar, bukan bereaksi secara otomatis. Latihan ini bukan tentang menyerah pada dunia, tapi tentang menunggu sampai kita bisa memilih, daripada dikendalikan oleh kelekatan dan ketakutan. Dengan melepaskan kepemilikan dan kelekatan, kita menemukan kebebasan sejati. Dunia bisa mengambil apapun dari kita, harta, status, bahkan orang yang kita cintai. Tapi hati yang belajar melepaskan tetap tak tergoyahkan, kuat dan utuh. Poin 2. Menguasai emosi yang merusak. Kemarahan, iri, dan kecemasan adalah api yang membakar dari dalam, mengaburkan pandangan, dan merusak hubungan. Saat dunia menekan kita, menantang kesabaran dan kehati-hatian, kita bisa terseret oleh gelombang emosi yang tampak tak terkendali. Tapi emosi itu bukan musuh. Musuh sejati adalah cara kita bereaksi terhadapnya. Apakah kita membiarkannya menguasai atau menuntun kita pada kebijaksanaan? Bayangkan seseorang menghadapi kritik yang pedas atau perlakuan tidak adil. Napas sesak, darah mendidih, kata-kata ingin lepas. Jika dia menyerah pada ledakan emosi, ia kehilangan kendali, menyesal, dan dunia menjadi lebih berat. Namun jika ia berhenti sejenak, menengok ke dalam, dan menyadari bahwa emosi hanyalah sinyal, ia bisa memilih tindakan yang bijaksana dan tenang. Menguasai emosi bukan menekannya, tapi mengamatinya tanpa kehilangan kendali. Seperti arsitek yang menata batu bata, kita menata energi batin. Dorongan yang dulu merusak kini bisa diubah menjadi kekuatan untuk bertindak sadar. Dengan kesadaran itu, kemarahan menjadi guru, bukan penjara, dan ketenangan lahir dari penguasaan diri. Setiap latihan kecil, menahan dorongan, menunggu,
memilih kata, atau diam sejenak, membentuk benteng batin yang tak tergoyahkan. Dunia akan terus menguji kita, tapi jiwa yang terlatih tetap tenang, kuat, dan mampu melihat segala hal dengan jelas. Inilah rahasia untuk menjadi penguasa sejati atas diri sendiri. Seneca menulis, orang yang menguasai kemarahannya menguasai dunia. Filosofi ini mengajarkan kita bahwa kekuatan terbesar bukan datang dari orang lain atau keadaan luar, tapi dari kemampuan kita mengendalikan diri sendiri. Ketika kita mampu menahan dorongan merusak, kita menjadi bebas dari perbudakan emosi dan mampu melihat dunia dengan jernih. Bayangkan seseorang yang tumbuh di rumah penuh konflik. Di masa kecil, ia harus cepat menyesuaikan diri, menebak mood orang tua atau saudara sebelum ledakan terjadi. Refleks itu tertanam di tubuh dan pikirannya. Sekarang, dewasa, saat ada suara keras, komentar sinis, atau kritik kecil, ia langsung tersulut. Bukan karena dia lemah, tapi karena ia tidak pernah diajarkan cara mengamati tanpa bereaksi. Setiap kali ia berhenti sejenak, menarik napas, dan memilih untuk tidak bereaksi otomatis, ia melatih diri untuk menjadi penguasa atas emosi sendiri. Kita lupa bahwa tidak bereaksi bukan berarti kalah. Diam bisa menjadi bentuk kehadiran diri paling utuh. Dalam diam, kita mendengar suara batin. Dan dari suara itu, kita mulai memilih dengan sadar. Latihan ini bukan tentang menahan emosi, tapi tentang menunggu sampai kamu bisa memilih daripada dikendalikan oleh impuls. Dengan menguasai emosi yang merusak, kita membangun benteng batin yang tak tergoyahkan. Dunia boleh memancing kita, tapi jiwa yang terlatih tetap tenang, kuat, dan mampu bertindak dengan bijaksana. Poin 3. Menemukan kekuatan dalam kesederhanaan. Kesederhanaan bukan tentang hidup miskin atau menyingkirkan semua hal menyenangkan. Kesederhanaan adalah seni memilih, memfilter kebisingan dunia, dan fokus pada apa yang benar-benar penting. Saat kita menyingkirkan hal-hal yang berlebihan, kita memberi ruang untuk batin bernapas, pikiran jernih, dan hati kuat. Dalam sunyi, kita menemukan kekuatan yang tak terlihat tapi nyata. Kekuatan yang lahir dari kontrol, disiplin, dan ketenangan. Bayangkan seseorang yang selalu ingin segala sesuatu sempurna. Rumah penuh barang, jadwal padat tanpa jeda, notifikasi yang terus berdentang. Energi habis untuk hal-hal kecil, hati gelisah karena tidak ada waktu untuk menata diri sendiri. Saat ia mulai menyederhanakan hidup, mengurangi benda yang tidak perlu, memotong jadwal yang melelahkan, memilih fokus pada hal yang penting, batinnya mulai merasa lega, pikiran lebih jernih, dan ketenangan perlahan hadir. Kesederhanaan memberi kita kekuatan tersembunyi. Saat kita tidak lagi tergantung pada hal-hal eksternal untuk bahagia, kita mulai memahami bahwa kebahagiaan sejati lahir dari dalam. Dengan hati dan pikiran yang terfokus, kita bisa menghadapi tantangan dengan tenang, tidak mudah terguncang, dan menemukan ketabahan di saat badai datang. Latihan kecil sehari-hari, menyortir prioritas, membatasi gangguan, memilih hal yang penting, menjadi pondasi batin yang kuat. Dunia bisa menuntut lebih banyak, tetapi jiwa yang sederhana dan disiplin tetap kuat, jernih, dan tak tergoyahkan. Inilah rahasia stoik. Kekuatan lahir dari kesederhanaan, bukan dari kekayaan atau pengakuan. Marcus Aurelius berkata, sederhana dalam kebutuhan, kuat dalam roh. Kesederhanaan bukan kemiskinan, tapi fokus pada hal yang esensial. Dengan membatasi kelebihan, kita membebaskan diri dari gangguan dan menemukan kekuatan yang sebenarnya. Bayangkan seseorang yang merasa hidupnya selalu sibuk, tidak pernah tenang,
selalu dikejar target, notifikasi terus berdentang, dan kamar penuh barang yang jarang dipakai. Setiap malam ia lelah, gelisah, dan pikirannya kacau. Saat ia mulai menyederhanakan, membuang atau menyumbangkan barang yang tidak perlu, menata jadwal lebih realistis, memberi waktu untuk diri sendiri, batinnya mulai lega. Tidak perlu mewah, tidak perlu ribet. Fokus pada apa yang penting, hubungan yang bermakna, kesehatan, dan waktu untuk merenung. Dengan itu, energi mental kembali, hati lebih tenang, dan kita menemukan kekuatan yang sebelumnya tersembunyi di balik kebisingan dunia. Latihan ini bukan tentang mengurangi hidup, tapi tentang menata hidup agar kita menjadi lebih kuat dari dalam. Dengan menemukan kekuatan dalam kesederhanaan, kita belajar bahwa kebahagiaan dan ketenangan batin bukan bergantung pada dunia luar. Jiwa yang sederhana, terfokus, dan disiplin adalah jiwa yang tak tergoyahkan, kuat, dan mampu menghadapi badai hidup dengan kepala tegak. Poin 4. Menerima apa yang tidak bisa diubah. Kehidupan sering melemparkan kita ke situasi yang tak bisa kita kendalikan, orang yang mengkhianati, kesempatan yang hilang, atau keadaan yang berubah drastis. Banyak orang berjuang melawan ini, marah, menyesal, atau mencoba memaksakan kehendak. Namun Stoik mengajarkan, ketenangan lahir dari penerimaan, bukan perlawanan. Menerima bukan menyerah, tapi memahami batas kita dan menemukan kekuatan dalam batas itu. Bayangkan seseorang yang selalu ingin hidup berjalan sesuai rencana. Suatu hari, ia menghadapi PHK mendadak atau hubungan yang berakhir. Rasa frustrasi dan sakit hati muncul, seperti badai yang menghantam hatinya. Jika ia menolak kenyataan, emosi akan menguasai, membuatnya putus asa. Tetapi jika ia belajar menerima, melihat situasi dengan jernih, ia menemukan jalan untuk bertindak dengan bijaksana, tanpa terbebani kebencian atau penyesalan. Menerima bukan berarti membiarkan diri pasif. Ini adalah seni melihat dunia dengan mata yang jernih, memahami apa yang di luar kendali kita, dan mengalihkan energi pada hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, sikap, dan tindakan. Dalam penerimaan, ada kebebasan. Dalam kebebasan, ada ketenangan. Dan dalam ketenangan, lahir kekuatan yang tak tergoyahkan. Latihan penerimaan sehari-hari, menghela napas sebelum bereaksi, menilai situasi dengan jernih, dan mengalihkan fokus ke hal yang bisa dikendalikan, mengubah kita. Dunia bisa membawa segala ketidakpastian, tapi jiwa yang menerima tetap tenang, kuat, dan mampu berdiri tegak di tengah badai. Epictetus berkata, "Jangan berharap dunia akan berjalan sesuai keinginanmu. Harapkanlah bahwa kamu akan mampu menghadapi setiap keadaan." Filosofi ini mengajarkan bahwa kekuatan batin muncul dari penerimaan, bukan perlawanan. Mengubah dunia sering mustahil, tapi mengubah diri sendiri selalu mungkin. Bayangkan seseorang yang mengalami kegagalan proyek besar di kantor atau kehilangan teman dekat. Awalnya, ia marah dan menyesal, merasa dunia tidak adil. Tubuhnya tegang, pikiran kacau, tidur terganggu. Saat ia mulai menerima kenyataan bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan, ia menarik napas, melihat situasi dengan jernih, dan fokus pada apa yang bisa diperbaiki, memperbaiki kinerja berikutnya, atau membangun hubungan baru. Tidak mudah. Setiap kali dorongan untuk menyalahkan muncul, ia mengingat diri sendiri. Ada hal yang bisa kita kontrol, ada hal yang tidak. Dengan penerimaan, ketenangan perlahan hadir, dan energi batin yang sebelumnya tersedot kemarahan, kini bisa digunakan untuk bertindak bijaksana. Latihan ini bukan tentang pasrah,
tapi tentang memilih pertempuran yang benar, mengendalikan diri sendiri, bukan memaksakan dunia. Dengan menerima apa yang tidak bisa diubah, kita menemukan kebebasan batin yang sejati. Dunia mungkin tidak adil, penuh ketidakpastian, dan tak terkendali. Tapi jiwa yang menerima tetap kuat, tegar, dan mampu menghadapi hidup dengan kepala tegak. Poin 5. Fokus pada hal yang bisa kita kendalikan. Banyak orang menghabiskan energi mengkhawatirkan hal-hal yang berada di luar kendali mereka. Pendapat orang lain, cuaca, ekonomi, atau reaksi dunia. Energi itu habis, hati gelisah, pikiran kacau, dan ketenangan sirna. Stoik mengajarkan, kita hanya memiliki satu kekuatan sejati, apa yang ada dalam kendali kita sendiri. Segala hal lain hanyalah bayangan yang tak perlu kita kejar. Bayangkan seseorang yang cemas berlebihan karena gosip di kantor atau komentar negatif teman. Setiap detik ia memikirkan hal itu. Hatinya tersiksa, tidur terganggu, dan fokus hilang. Namun ketika ia sadar, yang bisa dikendalikan hanyalah sikap, reaksi, dan pilihannya sendiri. Ia mulai memilih diam, berpikir jernih, dan bertindak sesuai nilai-nilai yang ia pegang. Seketika, beban itu berkurang, dan kekuatan batin muncul dari kesadaran sederhana itu. Fokus pada yang bisa dikendalikan berarti menyingkirkan energi dari hal-hal sia-sia, memusatkan perhatian pada pertumbuhan diri, keputusan bijaksana, dan ketenangan batin. Dunia boleh kacau, orang boleh tak adil, tapi jika kita tetap fokus pada kendali diri sendiri, kita menjadi titik tetap di tengah badai. Latihan ini dilakukan sehari-hari, memilih apa yang diperhatikan, memfilter reaksi terhadap hal-hal eksternal, dan membangun disiplin batin. Dengan begitu, kita menyadari bahwa kekuatan bukan tentang mengubah dunia, tapi tentang menguasai diri sendiri, dan dari sana lahir ketenangan sejati. Epictetus menekankan, fokuslah pada apa yang ada di tanganmu, sisanya bukan urusanmu. Kekuatan batin muncul saat kita berhenti mengejar hal yang tak bisa diubah dan mulai menata diri sendiri. Dengan fokus ini, setiap keputusan menjadi lebih bijak dan setiap emosi lebih terkendali. Bayangkan seseorang yang mudah stres karena pekerjaan atau komentar orang. Setiap kali ada gosip atau kritik kecil, ia merasa terpojok, cemas, dan marah. Tubuh tegang, pikiran kacau, dan ia sulit tidur. Ketika ia belajar fokus pada hal yang bisa dikendalikan, misal reaksinya sendiri, tugas yang bisa diselesaikan, atau komunikasi yang bijaksana, energi mentalnya kembali. Ia tidak lagi larut dalam drama eksternal, tapi memusatkan perhatian pada apa yang bisa diperbaiki. Perlahan, hatinya lebih tenang, pikirannya jernih, dan kekuatan batin muncul dari kesadaran sederhana itu. Latihan ini bukan tentang mengabaikan dunia, tapi tentang memilih pertempuran yang benar, menguasai diri sendiri, bukan memaksa dunia berubah. Dengan fokus pada hal yang bisa kita kendalikan, kita membangun fondasi batin yang kuat. Dunia boleh berubah, orang boleh bertindak tak adil, tapi jiwa yang terlatih tetap tenang, kuat, dan tak tergoyahkan oleh kekacauan di luar. Poin 6. Mengembangkan ketabahan melalui latihan rutin. Ketabahan bukan hadiah dari kenyamanan, melainkan buah dari latihan yang konsisten menghadapi tantangan, rasa sakit, dan ketidakpastian. Dunia tidak peduli dengan kelemahan kita. Ia terus menekan, menguji kesabaran, dan menyoroti kekurangan. Stoik mengajarkan bahwa latihan batin rutin adalah cara membentuk ketahanan yang tak tergoyahkan. Bayangkan seseorang yang setiap hari menghadapi stres kerja, tekanan sosial, atau konflik pribadi.
Awalnya, ia mudah panik, marah, atau frustasi. Namun dengan latihan sederhana, mengatur napas, merenung sebelum bereaksi, menulis refleksi, atau sekadar berjalan di luar sambil merenungi pikiran, ia mulai menemukan ketenangan yang stabil. Hari demi hari, latihan ini membangun ketabahan, kemampuan untuk tetap tegar saat dunia mencoba mengguncang hati dan pikiran. Latihan batin ini seperti membentuk otot. Setiap repetisi kecil terlihat sepele, tapi lama-lama kekuatan terbentuk. Menghadapi kegagalan tanpa panik, menerima kritik tanpa tersinggung, dan tetap tenang saat keadaan di luar kendali kita. Semua ini adalah latihan yang menumbuhkan ketabahan sejati. Dengan ketabahan, dunia tidak lagi menjadi ancaman yang menakutkan. Setiap badai menjadi kesempatan untuk menguji dan memperkuat jiwa. Kita belajar bahwa kesulitan bukan musuh, tapi guru yang membimbing kita menuju kedewasaan batin, pengendalian diri, dan kebebasan sejati. Seneca menulis, kesulitan adalah batu loncatan bagi jiwa yang ingin kuat. Ketabahan lahir dari latihan yang konsisten. Menghindari tantangan hanya membuat kita rapuh, menghadapi dan merenungi setiap pengalaman, membangun kekuatan batin yang nyata. Bayangkan seseorang yang mudah cemas menghadapi konflik keluarga atau deadline pekerjaan. Awalnya, setiap masalah terasa seperti gunung yang tak bisa didaki. Tapi saat ia mulai latihan rutin, menarik napas sebelum merespons, menulis jurnal refleksi, berjalan sendirian sambil merenungi perasaan, atau sekadar meluangkan waktu untuk diri sendiri, ia mulai merasa lebih stabil. Setiap latihan kecil itu membentuk ketabahan. Saat masalah besar muncul, misal pertengkaran keluarga atau tekanan pekerjaan, ia tidak lagi panik atau terseret emosi. Hatinya tetap tenang, pikirannya jernih, dan ia mampu memilih respon dengan bijaksana. Latihan ini bukan sekadar rutinitas fisik, tapi latihan batin untuk menjadi kuat, tegar, dan tak tergoyahkan oleh badai kehidupan. Dengan latihan rutin, kita membangun ketabahan yang tak tergoyahkan. Dunia boleh menekan, kehidupan boleh keras, tapi jiwa yang terlatih tetap tegar, kuat, dan mampu menghadapi segala badai dengan kepala tegak. Poin 7. Menemukan makna dalam setiap tantangan. Hidup tidak pernah lurus atau mudah. Setiap tantangan, kehilangan, atau kegagalan terasa seperti beban yang ingin menundukkan kita. Tapi Stoik mengajarkan bahwa di balik setiap kesulitan tersembunyi pelajaran dan makna. Jika kita mau menengok ke dalam dan merenungi pengalaman itu, dunia mungkin kejam, tapi jiwa yang bijaksana menemukan cahaya di tengah gelap. Bayangkan seseorang yang kehilangan pekerjaan atau menghadapi pengkhianatan dari orang dekat. Hati terasa hancur, pikiran penuh pertanyaan, mengapa ini terjadi padaku? Awalnya ia terseret emosi dan putus asa. Namun ketika ia mulai mencari makna, apa yang bisa dipelajari dari kejadian ini? Bagaimana dirinya bisa tumbuh? Apa nilai yang bisa dipegang? Ia menemukan kekuatan baru. Kesulitan itu bukan sekadar musibah, tapi batu loncatan untuk membangun ketahanan, kebijaksanaan, dan kedewasaan batin. Menemukan makna dalam tantangan bukan berarti menutupi rasa sakit atau memaksa diri untuk positif. Ini tentang mengubah perspektif, melihat kejadian sebagai guru, bukan musuh. Saat kita berhasil memaknai setiap kesulitan, emosi negatif, kehilangan kendali, dan hati yang semula gelisah berubah menjadi sumber kekuatan. Latihan ini bisa dilakukan sehari-hari. Merenung setiap malam tentang pengalaman sulit,
menulis pelajaran yang dipetik, atau sekadar bertanya pada diri sendiri, apa makna dari ini untukku? Setiap kali kita menemukan makna, kita membangun jiwa yang lebih tegar, lebih kuat, dan lebih bijak. Viktor Frankl menulis, hidup tidak menuntut kita untuk berhasil, tetapi menuntut kita menemukan makna. Setiap tantangan membawa pesan, memahami dan menerima makna. Itu adalah kunci untuk kebebasan batin, ketenangan, dan kekuatan sejati. Bayangkan seseorang yang baru saja putus hubungan atau dikhianati teman dekat. Awalnya ia merasa hancur, kecewa, dan marah. Pikiran kacau, malam sulit tidur. Namun ketika ia mulai bertanya, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Bagaimana ini membuatku lebih kuat? Ia mulai menemukan jawaban. Ia melihat pola, memahami batas dirinya, dan belajar menjaga hati dengan lebih bijaksana. Setiap tantangan menjadi guru. Tidak ada yang sia-sia. Dengan mencari makna, ia tidak lagi menjadi korban keadaan, tapi pengamat dan pembelajar yang aktif, membangun kekuatan batin dari pengalaman paling sulit sekalipun. Latihan ini bukan tentang meniadakan rasa sakit, tapi tentang menyalurkan rasa sakit. Itu menjadi kekuatan dan pelajaran batin. Dengan menemukan makna dalam setiap tantangan, kita membangun jiwa yang kuat, bijak, dan tak tergoyahkan. Kehidupan mungkin penuh luka dan pengkhianatan, tapi jiwa yang mampu menafsirkan setiap kesulitan sebagai pelajaran tetap teguh, tegar, dan mampu menghadapi dunia dengan kepala tegak. Pada akhirnya, kita semua sedang menyusun kembali diri kita dari reruntuhan yang diciptakan oleh hidup. Dunia tidak pernah ramah. Ia menantang kita dengan kehilangan, pengkhianatan, kegagalan, dan ketidakpastian yang terus-menerus datang tanpa peringatan. Banyak orang mencoba melawan, menolak, dan terseret oleh gelombang emosi, berharap dunia akan sesuai keinginan mereka. Tapi kebenaran yang keras adalah kita tidak bisa mengubah jalan yang dilemparkan dunia kepada kita, tapi kita selalu bisa mengubah cara kita berdiri menghadapi jalan itu. Setiap latihan batin, setiap momen diam, setiap usaha untuk melepaskan kepemilikan, menguasai emosi, fokus pada kendali diri, menyederhanakan hidup, dan menemukan makna adalah batu bata yang membangun jiwa yang tak tergoyahkan. Dunia boleh kacau, orang bisa menyakiti, rencana bisa gagal, tapi hati yang terlatih tetap kuat, bijak, dan tak terguncang. Kita belajar bahwa ketenangan sejati bukan hadiah dari keadaan luar, tapi kekuatan yang lahir dari batin sendiri. Setiap kehilangan yang kita alami menjadi pelajaran, setiap kekecewaan menjadi cermin, dan setiap tantangan menjadi batu loncatan. Rasa sakit bukan musuh, ia adalah guru yang keras namun jujur. Ketabahan lahir dari menerima kenyataan, mengubah perspektif, dan menyalurkan energi ke hal yang bisa kita kendalikan. Batin yang terlatih tidak mudah terpancing oleh kemarahan, kecewa, atau rasa takut. Ia tetap teguh, jernih, dan mampu melihat dunia dengan mata yang tak tertipu oleh kegaduhan. Dan di tengah semua ini, kita menemukan makna bahwa hidup bukan soal seberapa banyak kita punya, seberapa besar dunia mengakui kita, atau seberapa sempurna segalanya berjalan. Hidup adalah latihan batin yang terus-menerus, di mana setiap langkah, setiap nafas, dan setiap keputusan membentuk jiwa kita menjadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih tegar. Saat kita menutup mata malam ini, biarlah hati kita mengingat. Dunia mungkin keras, hidup mungkin tak adil, tapi kita bukan korban. Kita adalah pembelajar, pengamat, dan pejuang batin yang setiap hari memilih untuk tetap berdiri tegak,
di tengah badai. Jika latihan ini menyentuh batinmu, jangan biarkan cahaya ini padam di sini. Klik subscribe sekarang dan biarkan filosofi ini menjadi penuntun setiap langkahmu. Mari bersama-sama membangun jiwa yang tegar, bijak, dan tak tergoyahkan. Satu latihan batin dalam satu waktu. Latihan atau prinsip stoik, mana yang paling menyentuh jiwamu? Pernahkah kamu menghadapi tantangan yang membuatmu belajar, melepaskan, menguasai emosi, atau menemukan makna? Ceritakan pengalamanmu di komentar. Suaramu bisa menjadi cahaya bagi jiwa lain yang masih tersesat. Jika kata-kata ini menyentuh batinmu, mungkin jiwamu sedang memanggilmu pulang. Ikuti perjalanan ini bersama kami di Stoik Abadi, tempat di mana ketenangan, kekuatan, dan kebijaksanaan menjadi jalan hidup. Terima kasih telah hadir.